Selamat siang saudara-saudara sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi dalam pembicaraan beberapa masalah yang kemungkinan ke depan akan berkembang dan harus kita antisipasi sesuai dengan perkiraan keadaan yang kita susun untuk ke depan ya, sampai tahun 2023 diperkirakan akan berkembang beberapa masalah yang perlu kita antisipasi. Masalah tersebut adalah permasalahan tentang teror atau terorisme, permasalahan tentang radikalisme, permasalahan tentang konflik horizontal. Ketiga masalah tadi kemungkinan akan berkembang dengan intensif ke depan sesuai dengan adanya rencana yang besar daripada negara ini, yaitu Pilpres tahun 2024. Tiga permasalahan tadi, yaitu teror, masalah radikalisme, dan masalah konflik horizontal, itu sebetulnya permasalahan yang sangat kemungkinan adalah berkait, karena memang Densus pada saat sekarang ini sangat intensif untuk menciptakan kondisi dengan melakukan beberapa langkah-langkah prevensi dan langkah-langkah represif. Apa sih yang disebut dengan teror ini? Teror ini adalah suatu perbuatan atau katakanlah suatu tindak pidana ya. Intinya adalah mengandung suatu ancaman yang ditujukan kepada individu atau kepada masyarakat dengan tujuan-tujuan politik, tujuan-tujuan agama, ataupun tujuan-tujuan yang bersifat ideologis. Kemudian juga kita mencoba melihat apa sih yang disebut dengan radikal ini. Kalau kita bicara secara harfiah saja tentang radikal ini adalah suatu gelombang keinginan untuk mengadakan perubahan. Sebetulnya perubahan adalah hal yang biasa dalam perkembangan masyarakat sekarang ini. Tadi sudah kita singgung bahwa dua hal tadi akan berkaitan erat dengan terjadinya konflik horizontal. Mereka selalu bergerak, berputar, selalu terjadi link up ya, saling memanfaatkan ya. Gerakan radikal ini akan memicu terjadinya terorisme. Kalau kita mencermati perkembangan yang ada di media massa, pada tahun 2018 ya, itu terjadi 20 kasus. Kemudian 2019 terjadi 15 kasus. Dan 2020 ini sampai bulan ini ada 9 kasus yang bisa diungkapkan. Jadi memang kalau dia trennya ada penurunannya. Bentuknya, modusnya daripada kejadian terorisme itu adalah antara lain masalah bom bunuh diri ya. Bom bunuh diri, kemudian peledakan bom, kemudian penyerangan aparat, kemudian penyerangan warga sipil, kemudian perusahaan dan penyerangan fasilitas publik ya. Di 2024 ini kan ada suatu peningkatan. Pada tahun 2020 ini ada 173 orang yang terlibat di dalam hal itu. Bisa jadi korban, bisa tersangka, orang diperiksa ya. Kemudian 10 orang meninggal dunia. Hanya 2 afiliasi teror ya. Satu adalah mengafiliasi kepada Al-Qaeda, yang kedua adalah mengafiliasi kepada ISIS. Kejadian yang penting banyak terjadi di daerah Jawa Timur, kemudian Sulawesi Tengah, Poso ya. Kebetulan saya pernah tugas di sana cukup lama dalam menangani masalah ini ya. Kemudian Jawa Barat. Tadi secara organisasi adalah Al-Qaeda, yang kedua adalah ISIS. Mereka itu tempat-tempat akademinya ada. Al-Qaeda itu punya akademi, ISIS punya akademi juga ya. Tapi jangan dibayangkan seperti akademi militer di sini, akademi kepolisian, bukan. Akademi sana itu sekolah 4 bulan, 6 bulan sudah bisa lulus dia.
jadi pengebom, jadi pembunuh, jadi ya macam-macam lah itu, perakit bom dan segala macam ya. Tahun 2020 ini Afgan turun, kalah dengan Somalia. Nah, itu jadi ini memang ini perkembangan nih dinamika ya. Kita lihat di perkembangannya nih. Ya, kita harus selalu mengikuti ini. Ya. Kita rutin mengadakan pertemuan-pertemuan ini di lembaga-lembaga intelijennya untuk saling menukar informasi. Ini harus kita punya anatomi. Ya, anatomi ini harus dihasilkan dari analisis makro dan mikronya. Tindakan-tindakan prevensi atau tindakan-tindakan yang bersifat depresif. Konflik horizontal ini sebetulnya suatu konflik yang terjadi dari strata masyarakat yang sama. Ya. Ini bisa dipicu karena apa? Karena radikal. Bisa dipicu karena apa? Ya katakanlah kalau saya sampaikan pada lebih detail adalah tafsir-tafsir yang ada pada dogma agama ini kadang-kadang berbeda-beda. Nah, sekarang Anda bisa lihat nih, loh kenapa kok itu Habib Rizik banyak pengikutnya? Karena dia menarik ya. Dia memberikan suatu harapan-harapan kepada followernya, masuk surga dan selanjutnya. Nah ini ya, ini harapan-harapan ini bagi masyarakat yang katakanlah kalau saya katakan punya kualitas pendidikan rendah, mudah terbawa. Biasanya penerimaan mahasiswa itu banyak lembaga-lembaga yang kemudian masuk ke situ untuk apa? Untuk menarik masa-masa dari calon mahasiswa tadi untuk direkrut menjadi kaumnya, menjadi kelompoknya dia. Jadi organ radikal ini ya kalau saya bisa sebutkan sebagai contoh saja lah, contoh-contoh yang ada di sini, yang saya anggap ini perlu dipantau, perlu deteksi berlanjut, perlu dikartotekan, perlu kita membangun jaringan di dalamnya. Ini perlu. Pertama adalah Jamaah Salafi yang di Bandung. Nah, kalau kita sekilas bicara soal Salafi, Salafinya adalah suatu aliran di mana selalu mendambakan masa lalu yang sangat indah, sangat berkuasa, sangat suci, ya sangat dan selanjutnya lah, semua sangat. Lalu bergeraknya untuk membangun hal seperti itu dengan cara revolusi tadi. Lalu bentuk-bentuk realnya apa? Nah, bentuk-bentuk real dari organ tadi itu sebetulnya pemikiran-pemikirannya. Jemaah Salafi di Bandung dan selanjutnya itu. Dia menentu saya pemikiran-pemikiran. Bentuk organnya itu antara lain NII, kristalnya, mengkristalnya NII, DITII, ya, MMI, ya, HTI, itu yang itu. Laskar Jihad, FKA SDBY itu, ya, kemudian FPI, KISDI dan sebagainya, itulah kira-kira. Kalau orangnya itu saja ya berarti yang tadi ganti cover saja. Di kementerian dan lembaga tidak ada kementerian lembaga itu. Ada, kita deteksi beberapa kementerian yang di dalamnya ada banyak orang radikal. Itu nampak dalam sikap perilakunya sehari-hari. Kondisi ini sangat rentan untuk dipecah belah. Ya, pasti. Jadi mereka masuk dari sisi-sisi ini. Jadi mereka rata-rata tidak suka dengan yang namanya plural itu, tidak suka. Mereka masih sukanya ya saya, kelompok saya. Tidak ikuti budaya saya, berarti dia di luar saya. Kalau di luar saya itu apa sebutannya, ada kafir, ada setan, ada apa namanya, itu sebutan saja. Distatuskan sebagai musuh. Ternyata bahwa tadi kita sebutkan tentang aneka ragam tadi, masalah sara ya, tadi suku, bangsa dan bahasa segala macamnya itu masih menjadi problem yang laten di kita ini. Oleh karena Bung Karno dulu selalu menteriakkan, katakanlah kalau binatang itu kawin silang itu, orang sana kawin sini, orang ini dan selanjutnya lah itu. Nah, dengan maksud adalah bahwa bangsa ini nanti akan jadi bangsa Indonesia yang terdiri dari suku-suku, tidak bisa dibedakan lagi. Masalah permasalahan Indonesia ini kan bukan tanggung jawab orang per orang, tapi tanggung jawab bangsa, yaitu tanggung jawab masyarakat semuanya. Kita harus saling mengisi ya, dengan harmonis, sinergi ya, untuk bisa kita menangani masalah-masalah
teror, masalah-masalah radikalisme, masalah-masalah konflik horizontal, itu sebetulnya. Ini yang harus kita bangun, bagaimana kerukunan agama, walaupun sudah ada FKUB dan segala macamnya. Jangan sampai organisasi ini hanya bersifat seremonial. Kemudian juga kita harus mampu membangun saling kepercayaan untuk membuat fondasi kekuatan ini. Dan semua langkah-langkah ini sebetulnya yang dibutuhkan adalah dilaksanakan secara simultan. Kalau kita nangani terorisme, ya, kita ambil dulu yang paling atas ya, terorisme. Kita harus masuk ke dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya preemptif untuk aspek ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Dalam suatu masyarakat yang ekonomi atau prosperity-nya itu bagus, ya, sejahtera, terorisme itu akan sulit berkembang di situ. Ada, tapi sulit berkembang. Aspek kesejahteraan sangat utama. Kemudian secara preventif, kita harus bisa selective priority. Ya. Nah, bagaimana selective priority? Kalau di istilah kita ada namanya, kita harus mampu membangun, membuat, memetakan yang namanya karakteristik kerawanan daerah, yang disingkat dengan Kakerda. Coba, cetusan pemikiran-pemikiran, gerakan-gerakan itu ada di Jogja. Kalau kita bicara Kakerda, kita bicara yang namanya Astagatra. Jadi ada beberapa aspek yang harus kita dekati, ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, hankam. Apa yang kita lakukan? Recovery. Gitu. Pasti harus ada recovery. Recovery di mana? Recovery di tempat-tempat di mana kita melakukan tindakan represif, kan gitu. Tapi secara lebih rinci, saya coba tengahkan bahwa bentuknya antara lain adalah mantapkan pemahaman dan tafsir kaidah agama. Ini harus ada suatu kesepakatan di antara para ulama, ya, menyatukan pemikiran ini. MUI, ya, artinya dia yang memberikan fatwa itu kan. Nah, ini ya maksudnya ini. Bukan setiap orang buat tafsir, setiap orang buat tafsir. Ulama ini baru datang buat tafsir, sehingga masyarakat terombang-ambing. Gitu. Yang pintar ceramah, yang pintar dakwah, banyak pengikutnya. Bisa ngiming-imingi masyarakat, banyak pengikutnya. Memberi harapan masyarakat, banyak pengikutnya. Padahal apa yang disampaikan ini belum tentu benar. Itulah. Inilah masyarakat menjadi tersesat. Kemudian yang kedua adalah membentuk komunal damai. Yaitu seperti lembaga masyarakat di tiap daerah itu yang isinya menyuarakan tentang kedamaian saja. Yang disuarakan adalah bagaimana kita hidup rukun gitu loh. Nah, kemudian menyebarkan virus damai di media massa tentang konflik horizontal. Pemicunya apa? Ya tadi yang saya sampaikan yang pertama tadi itu beda persepsi dan segala macam. Kemudian dipicu dengan yang micu pasti ada itu untuk mereka baca konflik horizontal itu, misalnya perkelahian antar remaja, pasti ada yang dinamakan faktor pencetus, pasti ada. Para penegak hukum harus tegas masalah ini. Kemudian ada dua hal yang dalam konflik horizontal yang perlu kita kedepankan, yaitu menutup konflik. Yang kedua adalah mengelola konflik. Aparat yang harus mengelola. Dengan cara apa? Dipertemukan mereka itu, pertemukan mereka, cari pemufakatan, kesepakatan, apa sih yang menyebabkan kamu gelut itu apa? Pengaruh gerakan global oleh negara itu memang oleh negara ini masih ada pengaruh dari negara-negara luar. Seperti sekarang kalau Amerika sedang selesai pilpres, ada tidak pengaruh ke kita? Ada, pasti ada. Kebijakannya pasti berpengaruh. Kan gitu. Biden bagaimana, Trump bagaimana, pasti beda. Nah, kita harus bisa mengantisipasi itu. Kemudian konflik kawasan ini, Natuna itu. Kemudian propaganda di media sosial ini sulit dibendung, tadi sudah tersinggung. Ya, masing-masing punya dengan kebenarannya, dengan pikirannya sendiri. Teror, radikal, dan konflik horizontal ini diciptakan untuk dijadikan senjata di dalam, kalau kita pernah belajar namanya asymmetric war, namanya proxy war. Kayak misalnya kasus Papua memang tidak begitu. Kasus Papua itu seperti itu juga. Ya. Jadi orang dari luar masuk dengan pikirannya dia lewat LSM atau NGO, jadilah kita di situ. Jangan boleh masuk, jangan boleh masuk ke Papua, jangan boleh masuk ke sini, dan kita atur. Karena kita tahu track recordnya dia itu adalah tukang adu domba. Jadi kita harapkan bahwa makin ke depan ini
Indonesia juga makin sejahtera. Masalah ekonomi juga akan menyulitkan kita dalam membangun harmonisasi, membangun ya katakanlah kehidupan yang berkomunikasi baik, komunikasi sosial yang baik dan selanjutnya. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada pemirsa tentang masalah terorisme, masalah radikal dan masalah konflik horizontal. Sangat terbatas ini materinya, tapi ini sebagai gambaran singkat ya, untuk bisa memahami ini, saya kira bisa dijadikan acuan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.